Tuhan yang mempercepat langkah mereka Bapa. Dan terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tahun ini adalah tahun kebebasan bagi kita semua. Haleluya.
ketika firman Allah disampaikan, kiranya firman-Mu kembali akan meneguhkan dan menguatkan setiap kami, sehingga kami memiliki satu inspirasi tersendiri untuk kami dapat menjalani hari-hari kami dengan baik. Segala penguasa yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Yesus, dan kami izinkan sepenuhnya kuasa Allah bekerja di tengah-tengah kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Salam. Baik, puji Tuhan. Satu sukacita tersendiri bagi kita, Bapak Ibu, kita dapat kembali beribadah kepada Tuhan dalam segala keadaan yang kita alami. Ya. Mari kita membaca Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-18. Kita mulai membaca pada ayat yang ke-6 sampai kepada ayat yang ke-11. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 kita baca bergantian. Saya membaca ayat 6 demikian. Siapa yang menyesatkan orang? Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah karunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi orang-orang yang mengadakan. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kuduk atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika makanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermasa satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermasa dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan. Anak-anak kecil itu selalu menjadi simbol ketulusan, menjadi simbol daripada kepolosan. Anak-anak kecil itu tidak bisa menipu. Anak-anak kecil itu dia tidak bisa mengada-ada. Tetapi anak kecil itu berjalan melangkah natur sesuai dengan apa yang Tuhan telah taruh, yaitu kebenaran yang sesungguhnya. Nah, khususnya di dalam Matius pasal 18 ayat 6 sampai ayat yang ke-11 ini, Tuhan dalam hal ini berperan aktif, yaitu untuk menjaga, memelihara, dan melindungi anak-anak kecil. Tetapi nanti berkembang di dalam tafsiran-tafsiran
Yang dimaksud dengan anak kecil itu tidak hanya sekedar mereka yang baru lahir, tapi yang dimaksud anak kecil itu mulai berkembang pemahamannya, yaitu mereka yang baru mengenal Kristus. Mereka yang baru percaya kepada Tuhan. Nah, baik anak kecil maupun orang-orang yang baru mengenal Tuhan ini, Allah memberikan satu perhatian yang khusus kepada mereka. Karenanya satu teguran yang begitu keras dialamatkan kepada orang-orang yang senang, kepada yang membelokkan jalan anak-anak kecil maupun orang yang baru mengenal Tuhan. Bagi mereka disebut sebagai penyesat. Dan yang saja di dalam ayat yang ke-6, bagi para penyesat itu lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Hari Kamis kemarin saya dengan Ibu Gembala dan beberapa hamba Tuhan ke Serang. Setelah kami berbincang-bincang memperkenalkan pengurus daripada badan pengurus daerah untuk Sinode DPIA, lalu kami diajak ke satu rumah saudaranya begitu. Nah, rupanya bapak ini sudah usia 81 tahun dan punya anak 4. Rupanya pada zaman Orde Lama, dia buka toko jam itu sebulan itu harus memaksimalkan membeli 3 kilo emas pada zaman Orde Lama. Dia pastikan dapat itu karena memang waktu itu harga emas 1 kilo itu baru 22 juta. Jadi emasnya itu bertumpuk-tumpuk. Nah, anak perempuannya, anak terakhir ini disekolahkan di Malaysia, kemudian disekolahkan di Australia, sampai gelar yang baik. Menurut saya itu gelar yang ketika masuk di dalam sebuah pekerjaan itu dicari. Tahukah Bapak Ibu Saudara, setelah cari pekerjaan kemudian menikah, semua harta benda orang tuanya itu dikuras habis. Termasuk dia sebut ini, emas yang 30 kilo di Bank BNI itu diambil tanpa sepengetahuan dia. Toko-toko yang jumlahnya termasuk ada di Senen itu ada sekitar 20, sekarang hanya tinggal 4. Dan berapa banyak apartemen, berapa banyak rumah mewah, bukan hanya di Jakarta, di Tangerang, tapi di Kalimantan juga. Pada bulan September 2023, karena bapaknya ini tahu harta bendanya sudah mulai menipis, anaknya tetap minta ngotot supaya semua aset bapaknya itu ambil alih. Pada bulan September 2023, bapaknya itu dilaporkan ke polisi. Saya baca laporannya, ditunjukkan ke saya, supaya harta bendanya itu menjadi milik anak perempuan yang terakhir. Dia mantan TNI, begitu, sudah pensiun. Saya sempat bilang, kenapa nggak dilaporkan balik asuh
Dia bilang, enggak, itu tetap anak saya. Saya di atas lantai 3-nya saya jabat luar biasa, saya bilang begitu. Terus sekarang bagaimana? Semua harta benda sekitar 60 kilo emas itu biarkan saja. Sekarang saya mau hidup dengan tenang dengan beberapa toko yang masih ada. Selidik punya selidik, rupanya suaminya inilah gitu. Akhirnya kesimpulannya yang memberikan nasihat tidak baik sehingga menghancurkan orang tuanya. Dari kisah, dari cerita yang nyata ini, saya hanya mengambil kesimpulan begini. Orang itu disesatkan bisa menghalalkan segala cara melalui relasi dengan orang lain dengan mengubah cara pandang. Ini adalah merupakan sesuatu yang sangat bahaya. Itu sebabnya Paulus katakan begini, pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Orang bisa dengan mudah disesatkan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang masih memiliki anak-anak SMP. Di sini ini sudah mulai ada tren ya, di danau ini. Dari sore sampai pagi. Saya tidak tahu berapa puluh orang, sekitar 50 orang selalu ngumpul di sini. Anak-anak SMP. Dan memang tidak membuat keonaran. Tapi sepertinya itu adalah satu jenjang untuk membangun satu komunitas seperti geng. Nah, hati-hati dengan sebuah pergaulan. Tuhan sangat memberikan perhatian kepada anak-anaknya agar anak-anaknya itu tidak disesatkan. Dalam beragama Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita juga harus waspada. Ada namanya saksi Yehova. Mereka mengatasnamakan gereja, juga memiliki kitab yang sama. Tapi yang membedakan kitabnya diubah menurut kemauan mereka sendiri. Di dalam Alkitab firman Allah itu dinyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Tidak ada jalan lain diselamatkan kecuali melalui Dia, selain melalui Dia. Tetapi di kitabnya orang saksi Yehova, Yesus itu hanya ciptaan. Dia bukan pencipta. Yesus bukan Tuhan. Dia bukan penyelamat. Dan dia masuknya kemana? Melalui gereja. Hati-hati Bapak Ibu Saudara dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan hari ini. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan memberikan perhatian penuh kepada anak-anak Tuhan. Sehingga kalau kita membaca dari ayat yang ke-12 dari pasal 18 Injil Matius ini, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor domba di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi dan mencari sesat itu? Ada satu perumpamaan ketika seorang gembala memiliki 100 ekor kambing domba. Sementara yang satu tersesat.
maka gembala yang baik dia akan mencari yang satu yang tersesat ini. Lihat Bapak Ibu Saudara, bukan berarti Tuhan sedang mengesampingkan yang ke-99 ini lalu memprioritaskan yang satu, tidak. Tetapi yang 99 ini dijaga, dirawat dengan aman. Tapi kalau ada satu yang tersesat, maka satu itu dicari untuk dikembalikan kepada posisi yang semula. Dengan kata lain, bahwa Tuhan sangat memperhatikan anak-anak kita. Maka setiap tanggung jawab orang tua yang memiliki anak adalah mengajar mereka di dalam jalan Tuhan. Dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9 ditulis dengan begitu terperinci tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak yang dipercayakan bagi mereka. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ulangan, bukan Yohanes. Ulangan 6 ayat yang pertama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang kepada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu cukup sampai ayat 2 saja. Perintah yang pertama, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allah. Dengan kata lain, tanggung jawab orang tua adalah mengajar anak-anak itu di dalam jalan Tuhan. Seringkali saya berikan perumpamaan begini Bapak Ibu Saudara. Anak kita kalau tidak sekolah, kita itu mengambil benda, mengambil paling tidak omelanlah kata-kata. Tapi paling tidak sampai tingkat yang lebih tinggi, kita mengambil sebuah benda untuk memukul, mendisiplin anak itu agar pergi ke sekolah. Kita begitu ketat untuk mendidik anak-anak hanya mengolah pikiran saja. Tetapi kita begitu permisi. Tetapi kita begitu longgar kalau anak-anak kita tidak pergi beribadah. Kalau anak-anak kita hari Minggu itu tidak pergi beribadah, kita berikan keleluasaan kepada anak-anak kita. Saya mendengar seorang hamba Tuhan begini, pintar itu baik, mengetahui banyak hal itu penting, tetapi orang pintar butuh yang namanya keberuntungan. Saya sering cerita begini, waktu SMA teman saya disebut profesor, karena guru-gurunya lebih banyak sharing sama dia. Tahukah Bapak Ibu Saudara, hari ini yang disebut profesor itu sekarang ada di rumah, dan rumahnya sama begitu terus. Dia menjadi orang yang idealis. Tapi yang nilainya jeblok, yang nilainya 5 ada merahnya, mereka pergi melalang buana, punya banyak koneksi dan seterusnya.
Nah, orang pintar itu membutuhkan keberuntungan. Kalau di dalam kekristenan, orang pandai, orang pintar itu membutuhkan anugerah dari Tuhan. Sehingga kalau kita bisa melakukan segala sesuatu, bukan semata-mata karena kita pandai, kita bisa, tapi oleh karena anugerah dari Tuhan. Orang pintar, orang pandai itu banyak, Bapak Ibu. Tapi orang yang beruntung itu sedikit. Sehingga ketika Bapak Filipus Sugito waktu dia bersaksi di depan, dia katakan, saya ingin jadi wali kota, itu cita-citanya. Di hati saya bilang amin gitu. Walau bagi saya menurut otak saya sulit gitu mencerna, sulit rutenya itu ke arah mana untuk mencapai wali kota. Tapi saya hanya bisa berkata amin gitu. Justru yang sulit untuk ditelusuri dari pikiran manusia yang terbatas itu, kita bisa kompas dengan memakai kata amin, aku percaya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan anugerah dari Tuhan. Dan sekali lagi tanggung jawab orang tua mengajar anak-anaknya hidup di dalam jalan Tuhan. Jangan sampai anak-anak kita itu disesatkan dengan pergaulan-pergaulan yang tidak baik, dengan pertemanan-pertemanan yang tidak membangun, dengan pertemanan-pertemanan yang kemudian justru akan meruntuhkan relasi antara orang tua dengan anak. Tapi ajarlah mereka untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dari kitab Amsal, kitab Mazmur, kitab Pengkhotbah kita belajar. Kalau dari kecil anak-anak itu diajarkan firman Allah, maka dewasanya dia tidak akan pernah mempermalukan orang tuanya. Saya percaya ini. Jadi tugas kita bahwa didik anak-anak itu untuk mengenal Tuhan. Bahwa anak duduk beribadah bersama teman-temannya, ajak mereka bernyanyi memuji Tuhan. Sekarang persaingan begitu ketat, persaingan itu begitu kuat dalam semua bidang. Kekuatan kita, kekuatan manusia, anak-anak kita sangat terbatas. Mereka membutuhkan keberuntungan itu. Mereka membutuhkan anugerah dari Tuhan. Bagaimana caranya? Didik anak-anak kita di dalam jalan firman Tuhan. Ini tanggung jawab orang tua kepada anak. Tapi juga di dalam ayat 8 ada tanggung jawab diri kita terhadap orang lain, keyakinan, kepercayaan, iman orang lain dari saudara-saudara kita. Lihat ayat yang ke-8 dari Matius 18 itu. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kuduk atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Atau di dalam ayat 7, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ayat 7 jelas sekali. Kita harus
menjaga iman, kepercayaan orang lain. Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh sembarangan berkata-kata. Kita tidak boleh secara serampangan mengajar orang lain. Kalau kita belum menguasai bidang yang kita atau yang dipercayakan kepada kita. Sebab apa yang kita ajarkan kepada orang lain itu, kalau pada akhirnya menyesatkan orang lain, maka resiko itu akan ditanggungkan kepada kita. Itulah sebabnya sebagai orang-orang percaya, penting bagi kita untuk menjaga iman, untuk menjaga kepercayaan orang lain yang ada di sekitar kita, sesama anak-anak Tuhan. Kita harus bertanggung jawab dengan tindakan kita. Kita harus bertanggung jawab dengan perilaku kita. Jangan sampai dengan perilaku dan sikap kita orang lain menjadi murtad meninggalkan Tuhan. Pada waktu kami besuk dengan istri, karena teman SMA Ibu Gembala itu seorang wanita ditahan di tahanan wanita karena narkoba. Saya sepintas lalu melihat absensi yang berkunjung di situ. Siapa yang dikunjungi? Banyak nama-nama Alkitab, Bapak. Banyak nama-nama yang ditulis itu nama Alkitab. Dan menurut orang itu sudah biasa. Dan kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke tahanan tingkat 1 di situ, tahanan tingkat 1 ya, ya, ikut ibadah mereka, ratusan Bapak Ibu orang-orang Kristen di situ. Dan orang menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Tapi saya ingin mempertegas begini, khususnya Matius 18 ayat 6 sampai ayat 11, terkhusus ayat yang ke-7. Kita itu harus bertanggung jawab dengan sikap hidup kita. Jangan sampai kita itu menjadi contoh buruk bagi orang lain. Jangan sampai kita ini menjadi contoh yang tidak baik bagi mereka, di mana kemudian mereka memiliki satu pemahaman, mengikuti daripada perilaku. Besar sekali Bapak Ibu Saudara dampaknya bagi kehidupan orang lain, dan kita harus bertanggung jawab terhadap hal itu. Kita tidak hanya bertanggung jawab terhadap perilaku memberi contoh kepada orang lain, tapi kita juga harus bertanggung jawab menjaga iman kita sendiri. Ayat 8 yang saya baca tadi dan ayat yang ke-9. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Di satu sisi kita harus bertanggung jawab dengan kepercayaan sesama kita. Tapi yang kedua, kita juga harus bertanggung jawab terhadap iman dan kepercayaan kita sendiri. Jika anggota tubuh kita itu
menyebabkan kita tersandung, maka pangkaslah itu. Ini berarti bahwa penting bagi setiap orang percaya untuk menjaga hidup suci, untuk menjaga hidup kudus, dan harus terus berusaha untuk menjaga hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa membiarkan salah satu anggota tubuh kita menyesatkan kita. Tapi kita harus menjaganya dengan baik. Kita harus memberikan batasan-batasan kepada anggota-anggota tubuh kita ini, agar anggota tubuh yang lain tidak tersesatkan. Dengan kata lain, kita harus menjaga sedemikian rupa. Kita tidak bisa, Bapak Ibu Saudara, melepaskan anggota tubuh kita ini berjalan sendiri. Kita tidak bisa berkesimpulan kalau mata kita jahat, biarkan hanya mata itu saja yang jahat. Tidak. Tapi mata yang jahat itu akan mempengaruhi anggota tubuh yang lain. Dia akan mempengaruhi tangan, dia akan mempengaruhi kaki, dia akan mempengaruhi seluruh anggota-anggota tubuh ini. Sehingga pada akhirnya semua anggota tubuh ini tersesat. Karenanya setiap orang yang percaya kepada Tuhan jangan mengabaikan diri dan iman kepercayaan kita. Kitalah yang harus mendorong diri kita. Kitalah yang harus memberi semangat. Diri kita sendirilah yang harus memaksakan diri. Bisa saja kan hari ini kita tidak beribadah, kita tidur di rumah, atau kita kumpul, atau kita refreshing dengan keluarga, dengan orang-orang yang lain. Tapi kalau pagi hari ini kita datang beribadah kepada Tuhan, itu satu cara bagi kita untuk memaksakan diri agar kita menjaga seluruh iman kepercayaan kita dengan baik. Dan itu yang harus kita kerjakan setiap hari. Itu yang harus kita buat setiap saat atas hidup kita ini. Supaya dengan menjaga kebenaran, menjaga iman, menjaga kepercayaan diri sendiri ini, kita dapat menjadi teladan bagi yang lain. Saya masih mendengar Bapak Ibu Saudara seorang ibu cerita, Bu, mana Bapak susah diajak. Bapaknya ditanya, Pak, kemana Ibu? Ibu susah diajak untuk ibadah. 1-2 kali biasa mungkin, tapi kelama-lamaan pasti akan menjadi tawar. Lalu akan berkata, tidak beribadah, tidak bersekutu kepada Tuhan, toh sama saja. Apalagi sampai kepada titik kesimpulan yang seperti itu. Sekali lagi kita harus memaksa diri ini. Karena itu merupakan satu bentuk tanggung jawab terhadap kepercayaan dan iman kita kepada Tuhan. Lihat di dalam ayat yang 9 jelas. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup
dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Jika tangan dan kaki menjadi batu sandungan bagi kita, Alkitab tegas berkata, lebih baik potong dan buang itu. Ini berarti kita harus bersedia melakukan tindakan yang begitu ekstrim, mengambil tindakan yang begitu keras untuk menghindarkan diri dari dosa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu di depan kita itu jurang, maka kita akan dengan segenap kekuatan kita, kalau kita berkendara, maka kendaraan itu cepat kita ambil tindakan antisipasi. Paling tidak kita pelankan, kita rem sedemikian. Nah, itu merupakan satu tindakan untuk melakukan tindakan keras. Jangan sampai kita masuk ke dalam celaka. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan memiliki tindakan yang keras. Hindarkan diri dari dosa. Jangan justru kita menyerahkan diri untuk dosa. Jangan justru kita menyerahkan diri untuk tangan kita terikat. Tapi belajarlah untuk lari, melepaskan diri, hindari dari dosa. Inilah pengertian-pengertian yang kemudian harus kita maknai, bahwa sebagai orang-orang yang percaya, hendaklah kita menunjukkan keteladanan, kehidupan yang baik kepada orang yang di sekitar, juga kepada diri kita sendiri, dan tanggung jawab orang tua untuk menjaga anak-anaknya tetap ada di dalam jalan Tuhan. Tuhan benci kepada orang-orang yang menyesatkan anak-anak, tetapi Tuhan mengasihi orang-orang yang tersesat. Dia akan cari dan dikembalikan kepada komunitasnya. Hari ini kita belajar satu kebenaran. Hati-hati dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Hati-hati dengan komunitas. Hati-hati dengan pergaulan kita. Karena dengan pergaulan yang buruk, itu yang akan membawa hidup kita lebih jauh dari Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang tersesat, yang pada akhirnya kita pun akan beroleh penghukuman yang kekal. Nah, pagi hari ini kiranya Tuhan memberikan satu pengertian tersendiri tentang bagaimana kita bersikap dan berperilaku terhadap lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hendaklah kita memberikan batasan-batasan, baik dalam pergaulan, baik dalam berteman dan seterusnya, agar kita tetap terkondisikan dengan baik sebagai kawanan domba-domba Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami telah mendengar berita firman-Mu. Kiranya setiap benih-benih firman Allah yang ditaburkan kepada kami ini tertanam di dalam hati kami yang terdalam, sehingga kami mampu terus berdiri teguh di dalam Tuhan. Meskipun sekitar kami ada banyak pengajar-pengajar yang menyesatkan kami, tapi kami akan membatas diri kami. Kami akan berusaha dengan sekuat tenaga kami. Kami akan berusaha dengan lebih keras lagi, agar hidup kami
tetap terjaga dengan aman di dalam kebenaran firman-Mu. Sekiranya kami telah menyimpang, sekiranya kami telah membelakangi Tuhan, pagi hari ini dengan kasih setia-Mu yang tulus, dengan kasih setia-Mu yang kudus, bawa kami kembali untuk masuk di dalam kebenaran Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu sehingga kami semakin bertumbuh baik di dalam kasih dan pengenalan kami kepada Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan hati bersyukur di dalam nama Yesus. Semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu oleh saudara terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, dan biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan biar. Selamat ulang tahun kepada Bapak Lukas tanggal 19 Februari. Selamat berbahagia kepada keluarga Bapak Kevin dengan Ibu Vera, karena Tuhan telah karuniakan seorang putri pada hari Selasa. Dan kita berdoa supaya anak dan ibu diberi kesehatan, kekuatan yang baru oleh Tuhan. Selamat
David. Tuhan Yesus memberkati. Berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit, supaya Tuhan pulihkan mereka dengan sempurna, sehingga dapat melakukan aktivitas dengan baik. Nah, dipersilakan untuk melihat di layar depan itu untuk petugas ibadah pada minggu yang akan datang. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang sekali lagi, mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan yang telah memungkinkan persekutuan ibadah kami dengan berjalan dengan baik. Dan selanjutnya Tuhan yang akan menghantar jemaat-Mu kembali ke rumah tangga mereka masing-masing. Mereka akan bekerja, mereka akan berusaha dan melakukan aktivitas. Dan biarlah ada satu keteladanan yang akan mereka tunjukkan kepada orang-orang di sekitar mereka. Dan berkat dari Allah dicurahkan atas kehidupan mereka sekalian. Mereka yang bekerja, mereka yang berusaha, kiranya Allah yang mengaruniakan segala kehidupan yang baik, berkati mereka dengan segala berkat yang berlimpah-limpah. Berkati Bapak Lukas yang berulang tahun, Tuhan lawat, Tuhan berkati hidupnya. Memberkati Ibu Feren, keluarga Bapak Kevin, yang Tuhan telah karuniakan seorang putri atas keluarga ini. Pulihkan Ibu Feren, berkati anaknya ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak kami Jaden yang dirawat di rumah sakit. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Anak kami Merlin, Tuhan pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Berkati dengan kesembuhan Oma Ungga, Oma Tanpinio, Oma Evelyn. Tuhan lawat, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus. Jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengandung, baik Ibu Mega, Ibu Endes, Ibu Lita, Tuhan berkati kandungan, beri kesehatan kekuatan yang baru. Demikian terus kami berdoa, mohon anugerah-Mu kepada Bapak Simanjuntak, Tuhan yang memberkati hidupnya dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dengan sempurna Ibu Susiawati, Engkau pulihkan dengan sempurna Ibu Kristiana. Engkau lawat, Engkau sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Tangan kasih kemurahan Tuhan menopang dan melawat kami. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkati gereja-gereja Tuhan, berkati gereja-Mu di tempat ini. Kerinduan kami untuk memperluas ruangan ibadah, Tuhan yang memberkati. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari segera angkat tanganmu, arahkan pandangan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa